itu karena itu ada. Dan akhirnya dia pun mendapatkan satu kehormatan ya, karena prestasi yang diraihnya dia pun langsung diangkat menjadi kepala navigator kapal kayu yang waktu itu berlayar di antar pulau Nusantara. Wah, tepuk tangan untuk Slamet Riyadi. Hebat sekali dia ya. Mungkin karena dia rajin belajar loh, makanya dia bisa mendapat nilai yang tertinggi. Wah, kamu di sini ada tidak? Yang di sekolahnya kemarin tuh 2001 ada? Ah, kalian hebat ya. Teruskan tingkatkan prestasimu. Nah, adik-adik, Slamet Riyadi pun menjadi orang yang paling pandai waktu itu di sekolahnya. Dia menyelesaikan sekolah itu dan dia langsung diterima bekerja. Bahkan diangkat menjadi kapten kapal. Wah, ya dia menjadi kepala navigator. Nah, adik-adik, waktu itu pertempuran di Indonesia ya masih banyak penjajah, yaitu penjajah apa? Penjajah apa? Penjajah apa? Penjajah Jepang. Benar. Nah, adik-adik, Slamet Riyadi pun kemudian mendengar ada satu peristiwa bahwa pasukan Jepang tiba-tiba masuk ke Indonesia. Ya, mulai masuk ke Indonesia, pasukan Jepang yang besar masuk ke Indonesia. Waktu itu masih ada penjajah Belanda. Kemudian pasukan Belanda tidak mau kalah. Waktu pasukan Jepang masuk ke Indonesia, mereka menyerang pasukan Jepang. Pasukan Belanda menyerang pasukan Jepang, tapi ternyata apa yang terjadi adik-adik? Pasukan Jepang membawa tentaranya lebih banyak lagi, waktu itu sekitar 1.000 pasukan, ya 100.000 pasukan bawa masuk ke Indonesia sehingga Belanda pun menyerah kalah dan akhirnya bangsa Jepang pun mulai menguasai seluruh bangsa Indonesia. Wah, kasihan Indonesia ya. Dia sekarang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, adik-adik, apa yang terjadi waktu itu? Ya, Jepang pun ya kemudian waktu itu Jepang pun menguasai semua yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah kota Solo. Dan kota Yogyakarta waktu itu diambil alih oleh Jepang. Waktu itu Yogyakarta masih menjadi ibu kota negara Indonesia. Wah, Slamet Riyadi tidak terima. Waktu itu dia masih muda, semangatnya berkobar-kobar, lalu dia pergi kembali ke kampung halamannya. Apa yang dia lakukan di sana, adik-adik? Dia ingin melawan pasukan Jepang yang ada di daerahnya. Dan kemudian suatu hari ya, dia ada di laut. Dia melakukan sesuatu yang sangat berpengaruh akan kemerdekaan Indonesia. Dia mengambil alih kapal kayu milik Jepang. Wah, dia berani, dia bawa pergi kapal kayu milik Jepang sampai hilang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Slamet Riyadi pun dijadikan buronan oleh Ken Peitai. Ken Peitai itu adalah polisi militer Jepang. Tapi anehnya Slamet Riyadi tidak pernah oleh Ken Peitai. Wah, Slamet Riyadi pintar ya. Dia pintar bersembunyi ke sana ke sini. Dan dia juga mungkin karena dia berani. Tidak takut ya adik-adik. Dia berani untuk melawan pasukan Jepang. Nah, akhirnya adik-adik ya, mereka pun kemudian mulai Slamet Riyadi mulai mengumpulkan pasukannya. Mereka mengumpulkan pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda yang ada di sekitar Solo waktu itu diajak oleh Slamet Riyadi berkumpul dan dilatih untuk melawan pasukan Jepang. Nah, tiba-tiba adik-adik ada sesuatu yang terjadi, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 1945 ya, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga apa yang terjadi? Semua pasukan Jepang waktu itu juga terjadi ada peristiwa bom. Itu peristiwa bom di 2 kota di Jepang. Apa nama kotanya di Jepang? Hiroshima dan Nagasaki ya. Kemudian pasukan Jepang pun
pergi meninggalkan meninggalkan negara Indonesia ya. Dan kemudian ya mereka pun mulai merasa ketakutan ya, dan akhirnya Slamet Riyadi bersama rekan-rekannya ya, mereka pun melakukan perlawanan karena sudah sedikit pasukan Jepang. Mereka pun melakukan perlawanan dan akhirnya sampai Indonesia merdeka tahun berapa? 1945, tanggal berapa? 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Waktu itu Slamet Riyadi ada di Solo dan dia pun selalu menolong kemerdekaan, membantu bangsa Indonesia untuk mengusir pasukan-pasukan Belanda dan Jepang yang ada di sana. Dan akhirnya setelah Jepang menyerah adik-adik, Indonesia tidak langsung senang. Tiba-tiba Belanda mendengar bahwa Indonesia sudah tidak ada Jepang lagi. Belanda pun masuk kembali ke Indonesia. Terjadilah serangan agresi militer Belanda yang pertama. Nah, adik-adik waktu itu, Slamet Riyadi pun bersama pasukannya, mereka tidak mau tinggal diam. Ya, mereka tidak tinggal diam. Wah, ya ini Slamet Riyadi ya, lihat. Ya, waktu itu ya dia sudah mendapatkan pangkat ya adik-adik ya, karena dia sudah berhasil ya melawan pasukan Jepang dan pasukan Belanda. Waktu itu saat agresi militer Belanda yang pertama, Slamet Riyadi mengumpulkan kembali pasukan-pasukan para pemuda Indonesia dan kemudian Slamet memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah Jawa Tengah termasuk Ambarawa dan Semarang, dan dia juga memimpin pasukan menyisir sepanjang Gunung Merapi dan Merbabu. Dan pada bulan September 1948 ya, kemudian Riyadi pun bersama pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Belanda karena waktu itu terjadi agresi militer yang kedua, dan Slamet Riyadi kemudian sudah tidak tahan melihat apa yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia. Dia pun kemudian melakukan pertempuran. Dia berani mengambil keputusan untuk menyerang Belanda pada waktu itu, yang sudah mulai menguasai Solo dan mau mengambil alih kembali Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Adik-adik, akhirnya Riyadi pun berani melawan. Dia punya prinsip waktu itu, prinsip berperang adalah menerapkan kebijakan berpencar ya, lalu menaklukkan. Wah, itu dia prinsip berperangnya Slamet Riyadi. Nah, kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Belanda pun pukul kalah dan mereka pun pergi meninggalkan Indonesia, dan itu adalah serangan terakhir Belanda kepada bangsa Indonesia. Wah, tepuk tangan adik-adik. Akhirnya bangsa Indonesia pun bebas dari penjajahan Belanda. Ya, nah adik-adik, akhirnya Slamet Riyadi pun apa yang sudah dia lakukan? Halo, bisa dengar saya? Bisa buka speakernya? Bisa, Kak. Iya. Laptop saya blank, gelap sama sekali, tidak ada apa-apa, tapi yang penting teman-teman bisa lihat saya ya. Bisa. Gelap sekali. Gelap. Kenapa ya? Tapi nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, adik-adik, akhirnya Slamet Riyadi pun diangkat menjadi kepala komandan brigade divisi 2 dan sekaligus juga memimpin komandan Wekrese 1 meliputi daerah Surakarta dan Madiun. Riyadi mampu menghalau tentara Belanda hanya dalam waktu 4 hari saja. Wah, pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Ya, pertempuran yang dahsyat, sangat dahsyat itu dimenangkan oleh Slamet Riyadi dan pasukannya, dan Indonesia pun bebas dari penjajahan. Adik-adik, pasukan Slamet Riyadi bisa menang karena mereka berani maju.
Ya, mereka berani menghadapi tentara Belanda. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu juga harus mempunyai sikap berani. Ya, berani artinya kamu bisa, ya, kamu tidak takut untuk melawan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Kesulitan-kesulitan apapun yang kamu alami dalam hidupmu, kamu berani menaklukkannya. Kamu jangan takut, karena pada akhirnya ketika kamu terus berani melawan kesulitan kamu, kamu akan mendapat kemenangan. Sama seperti yang dikatakan Alkitab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa sebab Allah yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, adik-adik, ya, saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga memberikan kepada kita roh itu. Kita tidak takut lagi akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus selalu berani. Nah, setelah itu adik-adik akhirnya Slamet Riyadi pun kemudian, ya, ini adalah foto Slamet Riyadi waktu dia berpidato saat pemindahan kekuasaan antara bangsa apa? Pemindahan kekuasaan antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Ya, waktu itu banyak orang pertemuan massal waktu itu, karena waktu itu adalah hari yang bersejarah untuk Kota Solo dan Yogyakarta. Ya, pada tahun 1949 Kota Solo berpindah dari milik Belanda menjadi diberikan kembali kepada hak politik orang Indonesia. Nah, akhirnya adik-adik kemudian Slamet Riyadi pun dia ikut serta dalam penandatanganan. Ini kita lihat, dia sudah mendapat pangkat Letnan Kolonel Slamet Riyadi, ya. Dia menandatangani dokumen penyerahan wilayah Kota Solo dan Pacitan dan sekitarnya oleh Belanda kepada pasukan TNI, disaksikan oleh komandan tentara Belanda. Nah, ini dia, ya, yaitu Mayor Fritz Mollinger. Nah, adik-adik, begitu berani Slamet Riyadi, dia sudah dikejar oleh tentara Jepang, tapi tidak bisa tertangkap. Dia sudah juga dikejar oleh Belanda, tapi dia tidak bisa tertangkap. Waktu itu Slamet Riyadi juga terkenal loh, bahwa dia katanya anti peluru. Wah, waktu itu ya, karena memang Slamet Riyadi waktu itu dikenal bahwa dia suka melakukan ritual puasa. Ya, ritual puasa, ya, sesuai dengan kebiasaan orang-orang Solo waktu itu. Nah, adik-adik, akhirnya waktu itu ya, bangsa Indonesia sudah bebas dari penjajahan Belanda. Tiba-tiba masih ada sisa-sisa orang Belanda yang melakukan perlawanan, yaitu di Jawa Barat. Ya, kemudian Slamet Riyadi pun dikirim ke Jawa Barat. Waktu itu dia harus meninggalkan Jawa Tengah dan dia pergi ke Jawa Barat untuk melawan Angkatan Perang Ratu Adil namanya, yaitu dipimpin oleh Raymond Westerling. Waktu itu Riyadi melakukan perlawanan kepada orang-orang ini, ya, kepada pasukan Perang Ratu Adil ini. Tetapi apa yang terjadi saat dia sedang berjalan-jalan, ketika dia sedang melakukan perlawanan, tiba-tiba dia melewati sebuah gereja. Ya, saat dia melewati sebuah gereja, tiba-tiba dia mendengar alunan lagu yang sangat indah dinyanyikan dari dalam gereja tersebut. Ya, wah, mungkin dia berpikir, aduh, lagu ini aneh. Lagu ini kenapa begitu menyentuh hati saya? Lagu itu bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dia mendengar lagu itu dengan sangat serius. Dan akhirnya karena lagu itu dan Roh Kudus menyentuh hati Slamet Riyadi waktu itu, dan akhirnya waktu itu Riyadi saat melakukan perlawanan di tengah-tengah kesendiriannya, dia mengambil satu keputusan, yaitu dia mau menerima dan mau percaya kepada Tuhan Yesus
yang sudah menyelamatkan dosa-dosanya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar yang bisa menghapuskan dosa-dosa dia dan sudah mati untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Adik-adik, Yesus Kristus memang adalah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa-dosa kamu. Dia rela mengambil hukuman kamu. Ya, dia rela mengambil hukuman dosa kamu. Ya, dia mati, dia rela tangannya dipaku, kepalanya dimahkotai duri untuk menggantikan kamu. Ya, dia mati. Kemudian dia tidak mati untuk selama-lamanya, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Darahnya yang tercurah di kayu salib sudah menyelamatkan dosa-dosa kamu. Dan dia mati, lalu dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 5a berkata bahwa, nah Kak udah bacakan ya buat adik-adik semua ya. 1 Korintus ayat 13, pasal 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 3b sampai, ayo ada yang bawa Alkitab, bisa bacakan untuk kita semua 1 Korintus. Kata udah nggak pakai Alkitab, kata udah. Ya, dalam 1 Korintus ada yang bisa bantu Kak Todo? 1 Korintus ayat 13. Aduh, Deson bisa dapat di sini. Kak Todo bacakan ya. Nah, ini 1 Korintus ayat 13 ayat 3 dia berkata begini ya. Tetapi Korintus 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dan 5. Oke, 1 Korintus ya, sebab ya, oke silakan bacakan. 4 dan 5. Yaitu oke, sebab saya bacakan ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian bahwa ia telah menampakkan diri sampai di situ ya. Nah, adik-adik ya, Tuhan Yesus mati dan kemudian dia bangkit kembali pada hari yang ketiga dan dia pun tinggal di sorga, dia naik ke sorga, ya dia menyiapkan tempat buat kita di sorga. Nah, adik-adik, Yesus menang atas dosa. Dia rela mengambil hukuman dosa kita. Darahnya sudah menyelamatkan kita. Yesus itulah yang dipercayai oleh Slamet Riyadi pada waktu itu. Ya, ketika dia melakukan perlawanan dan akhirnya perlawanan itu pun dimenangkan oleh Slamet Riyadi, lalu Slamet Riyadi kembali ke Solo dan kebetulan waktu itu di Solo ada gereja Katolik, kemudian pada tahun 1949 ya, saat usianya 22 tahun, Slamet Riyadi mengambil keputusan untuk dibaptis di gereja Katolik dan dia pun diberi nama Ignatius. Jadi nama dia menjadi Ignatius Slamet Riyadi. Dia mempunyai nama baptis Ignatius. Nah, adik-adik, itulah perjuangan Slamet Riyadi. Ya, tidak sampai di situ adik-adik. Tiba-tiba ada panggilan baru lagi untuk Slamet Riyadi. Dia harus pergi ke Ambon. Wah, di Ambon bukan melawan tentara penjajah ya, bukan ya, tetapi di sana ada orang-orang yang berkhianat kepada bangsa Indonesia. Ya, Slamet Riyadi dikirim ke Ambon untuk melawan pasukan Republik Maluku Selatan, RMS ya. Mereka mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia. Wah, adik-adik, mereka mau pergi meninggalkan Indonesia. Mereka mau meninggalkan Indonesia, padahal waktu itu Indonesia juga baru merdeka, tapi mereka berani untuk melakukan pengkhianatan itu. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Negara Indonesia pun mengirimkan Slamet Riyadi karena negara Indonesia tahu Slamet Riyadi adalah orang yang pemberani, dia tidak pernah takut. Pada tanggal
10 Juli 1950, Slamet Riyadi dikirim menjadi pemimpin di garis depan ya sebagai bagian operasi dari waktu itu namanya Operasi Senopati ya untuk menghalau pasukan Republik Maluku Selatan. Nah, adik-adik, dia pun mulai menyerang dari pantai utara dan mulai melakukan perlawanan di sana ya. Meskipun pertempuran dengan sengit terjadi, tetapi pasukan Riyadi mampu mengambil alih pantai selatan dan pantai utara waktu itu. Dan kemudian Riyadi pun mendaratkan lebih banyak lagi pasukan tentara infanteri ya. Dan yang Riyadi juga menurunkan mobil-mobil ya supaya bisa membantu untuk melawan RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, adik-adik, ini ada foto Slamet Riyadi, dia berfoto ketika dia melawan RMS ya, dia ada di Ambon ini. Ya, dia berfoto bersama teman seperjuangannya, Mayor Ahmadi namanya, ya. Nah, ini dia. Dia berfoto bersama Mayor Ahmadi, ya. Waktu itu adik-adik mereka pun mulai melakukan penyerangan di tempat yang baru lagi. Pada tanggal 3 Oktober ya 1950 ya pasukan Riyadi bersama Kolender Alexander Evert Kawilarang ditugaskan untuk mengambil alih ibu kota. Ya, waktu itu ibu kota pemberontak namanya New Victoria. Ya, pemberontak di RMS ya di Republik Maluku Selatan itu mereka punya ibu kota namanya New Victoria. Ya, Riyadi dan Slamet Riyadi dan Kawilarang waktu itu memimpin 3 serangan sekaligus. Ya, pasukan darat dikerahkan kemana-mana, tapi tiba-tiba adik-adik dalam perjalanan, ya, waktu itu sudah selama sebulan Riyadi ada di sana. Tiba-tiba ketika Riyadi sedang menaiki tank pada tanggal 4 November, tiba-tiba ada seseorang yang menembak Riyadi dari jarak kejauhan dan peluru itu menembus senjata pertahanan Riyadi, yaitu senjata yang kaca yang ada di dalam tank, dan kemudian Riyadi pun tertembak ya. Peluru yang bahkan ada yang maju setelah tertembak satu kali dari jarak kejauhan, ditembak lagi dari jarak dekat, dan kemudian Riyadi pun tertembak ya. Peluru menembus ke tangan sebelah kirinya Riyadi dan kemudian masuk ke perutnya Riyadi, dan akhirnya Riyadi pun harus dilarikan ke rumah sakit pada waktu itu. Tetapi ketika di rumah sakit, Riyadi meminta bahwa dia harus pergi kembali ke medan perang. Bayangkan adik-adik, dalam keadaan dia yang sangat kesakitan, dia tetap mau minta kembali ke medan perang. Lalu dokter pun waktu itu mengusahakan keinginan Riyadi. Dokter memberikan berbagai macam obat ya sejenis morfin supaya Riyadi mengulangkan rasa sakitnya Riyadi. Kemudian Riyadi pun pergi ke medan perang. Akhirnya Riyadi pun kemudian ya di sana kemudian Riyadi gugur di medan perang dan dia pun akhirnya meninggal ya pada tanggal 4 November 1950. Nah, Slamet Riyadi meninggal dalam keadaan terhormat. Dia gugur saat membela tanah air. Jasanya sangat besar bagi bangsa Indonesia. Ya, tapi lebih daripada itu, dia gugur saat dia sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dia sudah menerima Yesus di dalam kehidupannya, sehingga ketika dia meninggal, kita percaya bahwa dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia meninggal di medan perang dan jasadnya dikuburkan di Ambon, Maluku. Nah, dia wafat dan kemudian dia pun mendapatkan penghargaan ya sebagai pahlawan nasional ya. Waktu itu pada tanggal 9 November tahun 2007 presiden yang memimpin waktu itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi Ignatius Slamet Riyadi sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia.
Ya, ada beberapa juga pahlawan yang diangkat menjadi pahlawan nasional waktu itu. Salah satunya adalah ada Anan Kapaugani, ada Ida Anak Agung Gede, dan ada Mustopo. Ya, juga mereka dijadikan pahlawan nasional bersama-sama dengan Slamet Riyadi untuk menghormati perjuangan yang sudah dilakukan Riyadi, keberanian yang sudah dilakukan Riyadi melawan penjajah di Solo. Dibangunlah monumen, ya, seperti monumen, ya, monumen yang patung Slamet Riyadi yang berada di sepanjang jalan kurang lebih 58 km di Surakarta, dan jalan itu dinamai sesuai nama Slamet Riyadi, yaitu Brigjen Slamet Riyadi. Nah, adik-adik, ada sebuah kapal juga, kapal yang paling canggih di Indonesia yang dimiliki Indonesia, dan kapal itu juga dinamakan KRI Slamet Riyadi, ya. Dan kemudian ada juga Yayasan Katolik yang memberikan nama yayasannya menjadi Yayasan Slamet Riyadi, dan juga ada satu universitas di Surakarta dinamakan Universitas Slamet Riyadi. Kenapa bisa seperti itu? Untuk menghormati keberanian Slamet Riyadi. Nah, adik-adik, buat kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus juga ingin agar kamu berani seperti Slamet Riyadi, ya. Kamu tidak pernah takut apapun yang akan kamu hadapi dalam kehidupan kamu tidak perlu takut. Nah, buat kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Slamet Riyadi dan pasukannya, mereka punya keberanian. Ya, mereka punya keberanian. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan roh keberanian itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ingin memberikan roh keberanian itu kepada kamu. Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus sehingga roh keberanian itu Tuhan berikan kepada kamu? Saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan roh keberanian itu kepada kamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang akan mengampuni dosa-dosa kamu dan akan menolong kamu dari hukuman dosa-dosa kamu. Maukah kamu mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang bisa menghapuskan dosa-dosamu? Jika kamu mau percaya, kamu mengangkat tangan untuk menunjukkan kepada Katodo. Baik, silakan turunkan tangan kamu. Setelah kamu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kamu roh keberanian. Mari kita berdoa dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendengar kisah pahlawan yang sangat gagah berani. Dia berani maju untuk melakukan pertempuran. Meskipun dia masih muda, tetapi dia punya keberanian. Kami juga Tuhan percaya bahwa Tuhan juga memberikan keberanian kepada kami untuk melawan hal-hal yang menggoda kami, membuat kami jauh dan membuat kami jatuh membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kami berani untuk mengatakan tidak kepada dosa. Kami berani untuk menghadapi setiap kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah menyerah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Todo sudah membagikan ceritanya. Kita sama-sama hari ini diingatkan ya dari tokoh. Tadi tokohnya siapa? Ayo namanya, ayo. Masih ada yang ingat nggak? Slamet Ayo. Riyadi. Dari S tadi loh. Siapa Slamet namanya? Riyadi. Iya, Slamet betul. Riyadi. Terima kasih dari Slamet Riyadi ya, kita belajar untuk berani maju. Kita berani untuk mengatakan dan melakukan yang benar. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan ya, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Jadi kita sama-sama berani untuk mengatakan tidak kepada teman-teman yang mungkin nanti bertemu dengan teman lain yang mungkin ngajakin untuk main, padahal lagi nggak boleh main karena ada ujian. Atau mengajak teman-teman, mungkin ada yang ngajakin nyontek. Kita berani katakan tidak untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, aku mau cek sound lagi nih. Aku mau cek sound, masih ingat ya tadi cek sound kita gimana? Coba aku cek, masih pada ingat nggak? Cek sound 10%. Cek sound 50%. Cek sound 100%. Aku Indonesia.
Aku berani untuk maju. Oke, sekali lagi kayaknya belum connect semua lagi nih. Cek sound 10%, cek sound 50%, cek sound 100%. Aku Indonesia. Aku berani. Aku berani untuk maju. Oke, terima kasih semua. Sekarang kita mau ada bersama dengan Kak Keti nih. Kak Keti ada apa nih kita? Oke, adik-adik. Tadi sudah dengar cerita. Kita mau main game. Ya. Untuk main game kalian harus berani. Berani memilih, menjawab. Tapi menjawabnya angkat tangan. Nanti ditunjuk. Kalau siapa yang pertama. Lalu pilih salah satu dari angka-angka dari ini. Oke, share ya. Oke, siap? Semua siap mau main? Ayo, mana suaranya? Kita cek sound lagi apa ya, Kak Patricia? Iya. Wah, oke, bentar ya. Oke, ini juga main ya. Oke, main ini dulu. Oke, nah pertanyaan pertama. Dari kota apakah Slamet Riyadi berasal? Ini ada. Oke, adik Novita. Saya lihat ya adik Novita. Oh, yel-yel dulu. Gimana Kak Fetris yel-yelnya tadi? Tadi yel-yelnya aku Indonesia, aku berani maju. Oke, siap. Ya, bahannya apa? Surakarta. Oke, kamu tahu nggak Surakarta ada di pulau apa? Kita pernah ke sana di Jawa Tengah. Iya, di Pulau Jawa, tepatnya di sekitaran Provinsi Jawa Tengah. Wah, hebat. Adi Novita sudah menjawab. Sekarang Adi Novita berani maju untuk memilih salah satu angka. Di balik angka ini juga ada yang angka tidak, mungkin kalian tidak mau ya, karena angkanya 0. Oke, mau yang mana adik Novita? 7. 7, oke. Oke, dapat nilai 100 ternyata. Dicatat ya, di Novita dapat nilai 100. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa Slamet Riyadi waktu kecil dikasih ke orang lain? Mengapa dia dikasih ke orang lain? Oke, dari adik Tiroy. Aku lihat tangannya. Silakan. Yel-yelnya. Kak Fetris, gimana yel-yelnya? Aku Indonesia. Oke, betul. Yel-yelnya sudah tepat. Bentar. Oke. Nah, sekarang kenapa Slamet Riyadi diberikan oleh orang tuanya ke orang lain? dia sakit jatuh dari gendongan ibunya. Oke, kenapa? Maaf, tadi ada tamu Kak Ketinya. Gimana Kak adik Tiroy? Karena dia sakit jatuh dari gendongan ibunya. Iya. Nah, lalu dikasih ke siapa ya? Masih ingat ceritanya? Ke pamannya. Pamannya. Oke, iya. Terima kasih. Sekarang adik Tiroy berani untuk maju memilih angka? Saya berani. Oke, nomor berapa? Nomor 8. 8. Kita lihat angka 8. Wow, lebih besar. Oke, mantap. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana waktu kamu sakit, kepada siapakah kamu meminta supaya kamu disembuhkan? Kak ulangi lagi ya. Kalau adik-adik sakit, apa yang biasanya kalian lakukan selain pergi ke dokter? Kepada siapa kalian minta supaya kalian disembuhkan? Adik Wendy. Oh, minta maaf yang dari Bali.
Tadi kelihatan adik Wendy. Nanti setelah ini adik dari Bali ya. Oke. Gimana adik Wendy? Yel-yelnya dulu. Aku anak Indonesia. Aku berani maju. Oke. berani untuk maju. Oke. Biasa Wendy pernah sakit kan? Ya, Nah, terus selain kita ke dokter, apa yang biasanya Wendy lakukan? berdoa lah pada Berdoa Tuhan. kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkuasa menyembuhkan? Berpuasa. Iya, puji Tuhan. Wendy pernah mengalami disembuhkan oleh Tuhan? Pernah. Pernah. Oke, sekarang adik Wendy berani untuk memilih angka? Oke. Oke, nomor berapa? 2. 2. Oke, siap. Nomor 2. 100. Oke, adik Wendy. Good job. Sekarang berikutnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kamu supaya dosa-dosamu diampuni? Tadi Kak Todo sudah cerita juga ya. Tuhan Yesus. Dari Bali mau jawab? Oke, iya dari Jakarta juga mau jawab. Adik dari Bali boleh di-unmute? Adik dari Bali, oke. Ya. Oke. Yel-yelnya. Aku Indonesia. Aku Indonesia. Aku. berani maju. Oke. Jawabannya adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan memberikan darahnya. Oke. Apakah Yesus mati selamanya? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Oh, Yesus bangkit hari ketiga. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dosa-dosa kamu dan kakak juga semua orang bisa diampuni. Iya, juga mama bisa diampuni. Oke, sekarang adik Marta berani untuk memilih angka? Nomor berapa? 6. Oke, nomor 6. Kita lihat nomor 6. Wow, 300. Terima kasih semuanya. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu dan Dia juga berkuasa untuk menolong kamu jadi berani untuk maju. Silakan Kak Fetricia. Oke. Tadi kita sudah bersama dengan Kak Keti ya, kita ada game untuk mengingat lagi apa yang tadi kita dengar. Sekarang kita mau nyanyi bersama lagi nih. Jadi teman-teman boleh semuanya bangkit berdiri. Boleh berdiri. Sekarang Kak Keti yang akan share screen ya lagunya. Oke, ayo berdiri. Kayaknya aku harus ganti posisi dulu. Jadi aku akan menghilang sebentar ya untuk menggantikan berganti posisi. Oke, sudah berganti posisi. Jadi teman-teman kalau bisa berdiri, semuanya berdiri ya. Oke, terima kasih yang sudah berdiri. Karena kalau berdiri itu gerakannya nanti lebih mantap lagi. Karena nanti kita akan ada yang muter-muter. Oke. Bentar ya Kak. Iya, Sabar. coba sepertinya Ini. dari sini bisa. Kalau Oh, bisa dari ngeliat situ. share screen-nya boleh kasih jempolnya ke atas kepala dua-duanya. Oke, kalau kedengaran suaranya boleh taruh di sebelah pipi. Oke, mari kita sama-sama. Jadilah kuat. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku, hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia.
mengasihiku. Meski aku orang berdosa, Dia mati bagiku, tebus dosaku. Aku yakin dan percaya, kasih dasar imanku. Terkadang tak akan gugur, fondasi dasar imanku. Hanyalah Yesus. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang yang terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Oke, masih dengan tetap berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu Hari Merdeka. Dengeran kan suaranya? Nggak ada suaranya. Hari Merdeka. Lahirnya bangsa Oh. Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia. 17 tahun hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia. Ya. Boleh sambil berdiri terus sambil marchingnya ya. Kita gentang membela yang benar. Kita gentang hati kita diserang. Serentak kita menang. Memberi yang benar. Maju serentak, hati kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang.
Kak Fetris nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran suaranya. Oke, adik-adik, kita semangat hari ini sudah melihat bagaimana bangsa Indonesia ini diperjuangkan dengan hebat, ya. Dan salah satu pahlawan nasional yang kita sudah dengar hari ini yaitu siapa? Slamet Riyadi. Iya. Nah, mari kita berani untuk maju untuk Indonesia bersama dengan Yesus. Kita akan berdoa. Pengumumannya adalah tadi yang sudah angkat tangan boleh bertemu dengan Katodo di ruang sebelah. Nanti akan ditunjukkan dari Alkitab bagaimana kamu menjadi anak Allah. Lalu kita akan kelompok kabar baik, ya. Kita lanjutkan belajar sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi. Kita ketemu setiap hari Kamis sore ya di sini. Oke, kita mau berdoa. Lipatkan tangan Anda kamu. Tuhan, terima kasih Indonesia sudah merdeka dan kami juga anak-anak Indonesia mendengar bahwa kami bisa berani untuk maju karena Yesus. Tolonglah kami setiap hari mengingat Yesus dalam hati kami dan menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mohon berkat untuk bangsa Indonesia semakin mengasihi Tuhan dan Tuhan menolong semua rakyat Indonesia saling bersatu membangun negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai untuk demonya. Jadi Bapak Ibu minta maaf kalau ada teknis yang kurang baik sehingga tadi ada kurang jelas untuk demonya. Seperti halnya yang pernah kami juga share, ini adalah workshop Pesta Kemerdekaan bagi staf, bagi cabang-cabang. Silakan Bapak Ibu mendoakan untuk bisa mengadakan juga workshop Pesta Kemerdekaan, ya. Jika ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan. Bahan ini diambil dari Google, ya, dari sumber-sumber yang ada di internet. Lalu kita masukkan berita keselamatan dan dirangkum juga bersama-sama untuk bisa dipakai sebagai bahan pelajaran pada saat Pesta Kemerdekaan. Nah, di dalam buku penuntun ada keterangan durasi Pesta Kemerdekaan, susunan acaranya juga, dan lagu-lagu. Bapak Ibu, kakak-kakak bisa menambahkan dengan perlombaan-perlombaan yang biasanya diadakan di negara kita ya. Lomba makan kerupuk atau membawa kelereng gitu ya di sendok. Jadi di acaranya bisa lebih panjang seperti itu, tetapi ingatlah bahwa kita perlu memperlengkapi ketika anak-anak bersama-sama. Mereka tahu bahwa mereka dikasih oleh Tuhan Yesus dan kisah ini bisa membuat mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kita akan, kalau tidak ada pertanyaan, seperti yang tadi sudah diingatkan oleh Ibu Trivena, mari doakan bersama-sama tim untuk Pesta Kemerdekaan, ya, para staf LPA, direktur cabang terutama ya, kita perlu banyak relawan
Dan juga kita mendoakan untuk orang yang bersedia menyokong dalam dana. Tadi saya di WA bahwa Ibu Frida mau ke Tarutung bulan Agustus untuk pesta kemerdekaan. Minta didoakan untuk itu. Lalu goal kita adalah divisi 2023 ini ada 400 kelompok kabar baik di seluruh Indonesia. Tadi pesta, mari kita tentukan berapa pesta, satu staf mengadakan berapa pesta, satu pesta kita rindu ada berapa anak, dan kita perlu melatih rekan-rekan, relawan-relawan yang bisa ini. Tadi itu Patricia ya, salah satu relawan dari mana nih? Sekarang dia alumni UPH ya. Nah, besok bisa membantu di Sulawesi Utara karena hari Jumat beliau akan berangkat ke Sulawesi Utara. Nah, seperti itu kita perlu semangat untuk melatih, dan melatih. Sehingga kita bisa share juga visi dan mempersiapkan pesta kemerdekaan sehingga banyak anak yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama. Saya akan memimpin sama-sama dari sini. Mari yang pertama, kita mohonkan dari Tuhan hikmat dalam membuat strategi Pesta Kemerdekaan 2023. Mari mohon belas kasihan Tuhan ada di dalam hati kita untuk kita bisa melihat bagaimana anak-anak di sebelah mana yang perlu kita layani dan bagaimana kita mengerjakannya dengan keterbatasan yang saat ini kita lihat, tapi kita mau bawakan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Saya beri kesempatan masing-masing untuk berdoa. Mari mendoakan untuk wilayah kita. Masing-masing kita lihat, kita ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, kita rindu di Kalimantan juga bisa diadakan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, juga wilayah Maluku kita rindukan juga bisa diadakan, bahkan di Papua juga kita adakan. Mari kita membawa wilayah-wilayah ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, Tuhan memberikan kita sponsor, orang-orang yang bersedia untuk menolong dalam kebutuhan dana, untuk transportasi, untuk hadiah, dan juga tuan-tuan rumah yang bersedia membuka hati mereka dan tempat mereka untuk anak-anak yang ada di wilayah mereka boleh kita injili melalui pesta kemerdekaan. Mari kita berdoa.
Dan saya minta kesediaan Ibu Trivena untuk menutup doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk serangkaian acara workshop Pesta Kemerdekaan untuk kami bisa lakukan untuk menjangkau anak di wilayah kami masing-masing di bulan Agustus. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Berikan kami semangat ya Bapa, kesehatan yang daripada Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang dikhususkan untuk menjangkau anak-anak. Kami terus mohon di hadapan-Mu, hikmat-Mu ya Bapa, ide-ide yang baru untuk kami bisa menjangkau mereka dengan Injil Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk rangkaian acara ini. Kami diberkati, kami diberi hal-hal yang baru. Biarlah Tuhan juga terus menolong kami untuk kami bisa mengerjakannya di lapangan nanti. Terima kasih ya Bapa, kami terus mendukung di dalam doa untuk semua staf-staf yang ada di cabang-cabang. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah Tuhan juga menolong. Biarlah Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bisa membantu mereka di dalam segala hal yang mereka butuhkan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menutup untuk pertemuan ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Boleh dibuka kameranya untuk kita dokumentasi? Terima kasih Bu Todo, Pak Franklin. Selamat hadir Ibu Hana. Ya, terima kasih udah diajak untuk bergabung. Bisa join. Iya. Oke. LPA Banten. Ibu Esther beda ya. Oke, kita foto bersama ya. Kak Santi bisa buka kamera? Kak Franklin, Kak Jenny. Santi ada? Oke, siap ya. 1. Oh, Karisna mau join atau? Oh ya, itu Kak Santi. Oke. Karisna bisa join? Kak, lagi nih. Oh iya, oke, siap. Ya, ada ini. Oke, 1. David mau ikut? Yuk. Ada juga di sini saya. 1. Lihat ke depan semua. 2, 3. Puji Tuhan. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa ide-ide yang baru ya, supaya pesta kemerdekaannya menarik. Ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Dadah. Apa aja yang bisa termasuk? Oh, Ibu Tri udah keluar. Oke, kami duluan Aduh, ya. nggak tahu deh ini bisa nggak. Oke. Dah, thank you.